Halo semuanya, apa kabar hari ini? Eee, ini pertemuan pertama kita ya, jadi aku bakal perkenalin diri aku dulu. Nama aku Kak Rara. Untuk kedepannya, aku bakal ngajarin kalian bahasa Indonesia. Untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang kalimat ajakan, kalimat perintah, kalimat penolakan, dan kalimat ungkapan. Materi yang pertama yaitu kalimat ajakan. Jadi apa sih kalimat ajakan itu? Kalimat ajakan ditujukan untuk menyampaikan sebuah ajakan kepada seseorang atau sekelompok orang. Jadi tujuan penggunaan kalimat ajakan ini adalah untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Ciri-ciri dari kalimat ajakan ini biasanya itu ada kata ayo, mari, atau marilah di dalam kalimatnya. Ya udah langsung ke contohnya aja ya. Yang pakai baju biru ini namanya Made, yang pakai baju hijau namanya Haikal. Dimulai dari Made. Haikal, kamu sudah tahu belum? Besok sore akan diadakan lomba membaca puisi. Wah, aku baru tahu. Terdengar menyenangkan. Ayo kita ikut lomba itu. Baru saja aku akan mengajakmu. Kalau begitu, mari kita latihan bersama. Ayo kita latihan di rumahku. Itu barusan adalah percakapan antara Made dan Haikal tentang lomba membaca puisi. Di dalam percakapan ini ada yang menunjukkan kalimat ajakan, yaitu yang udah kakak garis bawahi warna merah. Yang pertama ada, ayo kita ikut lomba itu. Haikal mengajak Made untuk mengikuti lomba membaca puisi tersebut. Lalu ada, mari kita latihan bersama. Di sini Made mengajak Haikal untuk berlatih membaca puisi bersama. Lalu di sini juga ada ayo kita latihan di rumahku. Di sini Haikal mengajak Made untuk berlatih di rumah Haikal. Jadi kita langsung ke contoh lagi ya. Di sini ada ayo kita bermain petak umpat. Itu mempunyai arti kita mengajak teman kita untuk bermain petak umpat. Terus juga yang contoh kedua ada mari kita pergi ke sekolah bersama, yang mempunyai arti kita mengajak teman kita untuk pergi ke sekolah bersama. Lalu ada marilah kita budayakan membaca di mana saja dan kapan saja. Itu mempunyai arti kita mengajak orang-orang untuk membudayakan membaca. Lalu contoh keempat, ayo kita makan siang bersama. Ini berarti kita mengajak orang lain untuk makan siang bersama. Nah, kan kakak udah kasih contohnya. Sekarang kakak kasih kalian waktu 1 menit ya untuk bikin 3 contoh kalimat ajakan. Oke, nanti kalau udah bikin diketik di grup WhatsApp terus dikirim ya. Oke, 1 menit dimulai dari sekarang. Nah, 1 menit udah selesai nih. Udah selesai semua kan bikin 3 contoh kalimat. Kalau udah selesai langsung dikirim ya di grup WhatsApp, oke? Nanti biar kakak lihat. Nah, karena kita udah bikin kalimat aja kan, sekarang kita pindah ke kalimat perintah. Jadi, kalimat perintah tuh apa sih? Kalimat perintah itu kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Arti kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain. Jadi kalimat perintah ini digunakan saat kita ingin menyuruh orang lain.
Nah, di kalimat perintah tuh ada ciri-cirinya loh. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, di akhir kata kerja biasanya ada imbuhan lah atau kan. Terus juga kalau misalnya kalimat perintah dijadikan tulisan, biasanya ada tanda seru di akhirnya. Nah, udah langsung ke contohnya aja ya. Di sini ada contoh cerita, oke? Saat Susan akan berangkat ke sekolah, ibu memberikan pesan kepada Susan. Bawalah bekal makan siangmu, nak, kata ibu. Terima kasih, ibu, jawab Susan. Susan menggendong tasnya dan menaiki sepedanya, lalu berangkat ke sekolah. Nah, dari paragraf ini kita tahu bahwa kalimat yang kakak garis bawahi merah ini merupakan kalimat perintah, yaitu berbunyi bawalah bekal makan siangmu, nak. Di sini menggunakan kata lah dan berakhiran tanda seru. Oke, lanjut ke contoh selanjutnya. Yang pertama, jangan buang sampah sembarangan. Di sini ada tanda serunya. Lalu ada tolong ambilkan buku itu. Di sini ada imbuhan atau akhiran kan dan juga menggunakan tanda seru. Lalu contoh yang ketiga, makanlah yang banyak. Di sini ada katalah dan juga tanda seru. Lalu yang di contoh keempat ini, istirahatlah di rumah saja. Di sini juga menggunakan akhiran lah dan juga tanda seru. Nah, sekarang nih kita mau bikin 3 contoh lagi ya. 3 contoh kalimat perintah, 1 menit lagi. Oke, setelah kalian buat, nanti dikirimin di grup WA ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Nah, 1 menit udah selesai nih. Langsung dikirim ke grup WA-nya ya, nanti biar kakak baca, oke? Nah, karena kita udah selesai bikin contoh kalimat perintah, kita langsung next ke materi selanjutnya. Oh, sebelum ke materi selanjutnya, biasanya kalian bingung nih, apa sih bedanya kalimat ajakan sama kalimat perintah? Karena kadang-kadang kalimat ajakan sama kalimat perintah tuh bunyinya mirip-mirip. Jadi coba nanti kalian baca kalimatnya, itu lebih menyuruh atau kita mengajak gitu loh. Biasanya kalau kalimat ajakan tuh pihak yang diajak berbicara tuh diharapkan dapat mengikuti perintahnya. Jadi kita hanya mengharapkan, bukan kayak memaksa gitu atau menyuruh. Kalau di kalimat perintah, kita tuh menyuruh orang lain, kayak lebih memaksa gitu orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Gitu. Nah, sekarang baru ke materi selanjutnya, yaitu tentang kalimat penolakan. Jadi apa sih kalimat penolakan itu? Kalimat penolakan merupakan salah satu jenis kalimat yang diungkapkan dengan tujuan untuk menyampaikan sebuah penolakan yang itu menunjukkan ketidaksetujuan, kurang setuju, kurang sependapat, atau membantah suatu hal. Biasanya ini muncul kalau misalnya kalian lagi berdiskusi atau lagi ngobrol sama teman, terus kalian tuh nggak setuju sama teman kalian. Ini kalian akan menggunakan namanya kalimat penolakan. Biasanya tuh di dalam kalimat penolakan tuh ada kata maaf, ada kata tidak setuju, ada kata tidak sejalan atau tidak sependapat. Terus ini ya, kalau kalimat penolakan tuh kalian harus diucapkan secara sopan ya. Misalnya sopan itu dengan menggunakan kata awalan maaf atau terima kasih gitu. Langsung ke contohnya aja ya, biar kalian tahu, oke? Yang pertama,
Maaf, saya tidak setuju dengan warna cat pilihanmu untuk lukisan ini. Ini tuh dipakai misalnya kalian sedang membuat lukisan bersama-sama, tapi kalian tuh kurang suka sama warna yang akan digunakan. Nah, terus kalian gimana sih cara bilangnya biar apa namanya tidak menggunakan warna itu kepada teman-teman kalian tuh bilangnya pakai kata maaf, saya tidak setuju dengan warna cat pilihanmu untuk lukisan ini. Lalu ada contoh kedua, misalkan kalian diajak teman kalian buat main nih, tapi itu kalian lagi membantu ayah. Gini bilangnya, maaf ya teman, aku tidak bisa ikut bermain karena aku harus membantu ayah. Pakai kata maaf ya teman agar terdengar lebih sopan, oke? Terus yang ketiga, contoh ketiga, misalkan kalian diberi apel oleh ibu guru, tetapi kalian masih kenyang. Kalian bilang ke ibu gurunya seperti ini ya, terima kasih Bu Guru, tetapi saya masih kenyang. Itu cara menolak yang halus. Oke, nah sekarang kalian bikin 3 kalimat lagi ya dalam 1 menit. Oke, nanti dikirim ke grup lagi ya. Dimulai dari sekarang. Nah, 1 menitnya udah habis nih teman-teman. Lanjut ya, next ya. Next, kita belajar tentang kata ungkapan. Jadi, apa sih kata ungkapan itu? Kata ungkapan adalah gabungan 2 kata atau lebih yang digunakan seseorang dalam situasi tertentu untuk mengkiaskan suatu hal. Maksud dari mengkiaskan suatu hal itu berarti apa yang dituliskan di kata itu tidak sama dengan artinya. Jadi berbeda gitu loh, bukan makna sebenarnya. Tetapi makna gimana sih cara kita tahu itu tuh kalimat ungkapan atau bukan? Itu tuh kita harus membaca kalimatnya secara penuh. Nanti di kalimat itu tuh konteksnya seperti apa, baru kita lihat, baru kita bisa tahu itu kalimat ungkapan atau bukan. Ih, kok ribet banget ya, Kak? Ya udah kita langsung ke contohnya aja ya sekarang ya. Di sini ada contoh kata ungkapan, yaitu membanting tulang. Di sini ada 2 kalimat. Yang kalimat pertama, Andi membanting tulang ayam tersebut ke dalam tempat sampah. Kalimat kedua, Andi membanting tulang demi menghidupi keluarganya. Maksud dari kalimat pertama dan kalimat kedua dalam kata membanting tulang ini sangat berbeda. Di kalimat pertama, Andi membanting tulang ayam. Itu Andi benar-benar membanting tulang ayam ke dalam tempat sampah. Tulang ayamnya Andi banting ke dalam tempat sampah. Tetapi di kalimat kedua, maksud dari membanting tulang adalah bekerja keras. Andi bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Begitu ya. Jadi kalian harus baca kalimatnya dulu secara penuh, baru kalian bisa tahu ini kalimat ungkapan atau bukan sih, gitu. Kalimat ungkap yang dimaksud dari kiasan itu adalah makna yang tidak sebenarnya seperti ini. Membanting tulang tuh artinya adalah bekerja keras. Terus, aduh aku masih bingung Kak. Ya udah nih aku kasih contoh lain ya. Di sini ada cuci mata. Di sini juga ada 2 kalimat ya. Yang pertama, Randi mencuci matanya yang terkena cipratan cat. Yang kedua, Sayuti pergi ke Bromo untuk mencuci mata. Maksud dari kalimat yang pertama, itu Randi benar-benar mencuci matanya. Matanya dicuci dengan air. Kalau maksud dari kalimat kedua,
Sayuti pergi ke Bromo untuk mencuci mata, itu maksudnya dia ingin bersenang-senang dengan melihat hal yang indah. Arti dari cuci mata di kalimat kedua adalah melihat hal yang indah yang membuat kita senang. Jadi arti cuci mata di kalimat kedua itu tidak sama dengan kalimat pertama. Itu yang dimaksud dengan kalimat ungkapan. Itu yang ada di kalimat kedua. Sayuti pergi ke Bromo untuk mencuci mata, yang artinya Sayuti pergi ke Bromo untuk melihat hal yang indah yang membuatnya senang. Begitu. Terus di sini juga ada contoh kata ungkapan nih. Yang pertama, makan garam. Makan garam artinya banyak pengalaman. Yang kedua, panjang tangan. Panjang tangan tuh artinya suka mencuri. Yang ketiga, tinggi hati. Tinggi hati itu artinya sombong. Yang keempat ada buah tangan yang artinya oleh-oleh. Yang kelima ada tangan kanan yang artinya orang kepercayaan. Dan yang keenam ada angkat tangan yang artinya menyerah. Nah, sekarang kakak kasih waktu 1,5 menit deh buat bikin 3 kalimat dari contoh kata ungkapan ini. Boleh pilih yang mana aja, terserah kalian 3 kalimat dari contoh yang ini. Nanti kalian ketik lagi di grup WA, terus kirim ya. Oke, 1,5 menitnya dimulai dari sekarang. Nah, udah selesai nih 1,5 menitnya. Udah selesai kan? Langsung dikirim ya di grup WA. Oke, nanti kakak lihat, terus kakak kasih tahu ya. Nah, sekarang materi hari ini udah selesai. Yeay, kita udah nyelesain 4 materi. Tadi ada kalimat ajakan, kalimat perintah, kalimat penolakan, dan yang terakhir kalimat ungkapan. Nanti kita langsung ketemu di grup ya. Oke, dadah. Sekian buat hari ini. Dadah. Ketemu lagi.